Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7 hingga ayat 13. Diceritakan bahwa saat Musa masih bayi, ibu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil, hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh keluarga Firaun. Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Firaun. Firaun adalah raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan penduduk Mesir. Pada suatu hari, para peramal kepercayaan Firaun datang ke istana. Para peramal mengatakan, "Wahai Firaun, kami datang membawa kabar buruk untukmu. Cepat, katakan apa itu." Ramalan kami mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak saat dewasa dia akan menjadikan kekuasaanmu. Apa maksud ucapan kalian? Kami melihat hal buruk menimpamu. Di masa akan datang sebaiknya kita bersiap-siap sebelum bayi laki-laki itu lahir. Firaun bersama para peramalnya mengadakan rapat. Muncul keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki pada tahun ini, maka bayinya harus dibunuh. Firaun telah menyiapkan algojo untuk membunuh para bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Ibu Musa sangat khawatir jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ternyata bayi yang dilahirkan ibu Musa adalah bayi laki-laki. Perasaan ibu Musa campur aduk antara sedih dan senang. Pada saat itu, ia mendapatkan ilham dari Allah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ya Allah, hamba titipkan anak ini kepadamu. Hamba mohon jaga dan lindungi dia. Ibu Musa menyuruh kakak perempuan Musa untuk mengikuti kemana arah peti itu berlabuh. Ternyata peti itu sampai ke istana kerajaan Firaun dan ditemukan oleh istri Firaun. "Wahai laki-laki yang tampan, telah lama sekali aku menginginkan kehadiran seorang putra, dan sekarang kau hadir di hadapanku." Setelah menemukan bayi laki-laki itu, akhirnya Asiyah pun mengasuhnya dengan memberi Musa ASI dari perempuan yang juga sedang menyusui saat itu. Musa tidak mau menyusui pada mereka, sehingga ibu kandungnya pun menawarkan diri untuk menyusuinya. Akhirnya Musa mau menyusui pada ibunya, dan hal itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengembalikan Musa kembali pada ibu kandungnya. Sejak kelahirannya, Musa menjadi anak angkat dari Firaun dengan Asiyah selama beberapa tahun hingga ia beranjak remaja. Pada suatu ketika, Musa mendapati dua orang yang sedang berkelahi saat ia berjalan-jalan di kota. Orang pertama berasal dari pasukan Firaun dan orang kedua berasal dari Bani Israel. Akhirnya Musa turun tangan dan memukul pasukan Firaun sampai meninggal untuk membela kaum Bani Yahudi. Atas kejadian itu, ia ketakutan jika akan mendapatkan hukuman dari sang ayah. Setelah itu, Musa melarikan diri keluar Mesir dan menuju arah Madian. Setelah menikah dengan Safuran, beliau dan sang istri memutuskan untuk pergi ke Mesir. Sesampainya di sebuah bukit yang belakangan diketahui bernama Tursina, ia melihat seberkas cahaya memancar. Singkat cerita, karena penasaran, akhirnya beliau berjalan mendekatinya. Setibanya di dekat cahaya, terdengar suara yang menyatakan mengenai terpilihnya sebagai Nabi Allah. Kemudian Musa meminta saudaranya yakni Harun juga mendapatkan wahyu untuk membantunya dalam berdakwah, sebab semasa kecilnya ia pernah memakan bara api yang membuat lidahnya cacat. Turunnya wahyu menandakan bahwa Musa sudah diangkat menjadi seorang nabi yang bertugas menunjukkan kebenaran pada umatnya, terutama Firaun. Bersama saudaranya, akhirnya beliau berangkat menuju istana untuk menunjukkan jalan kebenaran supaya tidak tersesat. Kenyataan pahit harus diterimanya, karena ternyata Firaun menolak dengan mentah-mentah, lantas meminta bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulianya ia menyuruh ahli sihir melemparkan tali dan akhirnya berubah menjadi ular, sedangkan Musa mendapatkan perintah melemparkan tongkatnya.
Tongkat yang berasal dari kayu tersebut akhirnya juga berubah menjadi ular yang memakan ciptaan penyihir tadi. Melihat kejadian itu, Firaun marah dan tetap tidak mau beriman sedikit pun kepada Allah SWT. Bahkan, ia mengatakan bahwa Musa adalah seorang penyihir licik yang berbahaya. Kejadian ajaib lainnya pun muncul, yaitu ketika Musa meletakkan tangan ke dalam sakunya dan mengeluarkannya, maka terlihat sinar menyilaukan, sampai-sampai Firaun meminta untuk memasukkannya kembali. Meskipun sudah ditunjukkan kuasa Allah, namun keingkaran tetap di hatinya. Masih seputar tongkat Nabi Musa yang dapat digunakan untuk membelah lautan pada saat diajar oleh para pasukan Firaun. Pada saat itu, dibuktikan bahwa kekayaan maupun kejayaan tidak berarti sedikit pun apabila Allah SWT berkehendak. Akhirnya tiba ajalnya ketika tenggelam tanpa diselamatkan. Awal kisahnya saat Nabi Musa dikejar pasukan. Akhirnya Allah mengutus untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Kemudian secara tiba-tiba terbelah. Seluruh pengikut Musa dianjurkan untuk segera menyeberang. Pada saat pasukan Firaun sampai ke tengah, tiba-tiba air kembali seperti semula. Suatu hari, malaikat maut datang rupa manusia menemui Nabi Musa alaihissalam. Saat datang malaikat Israel, langsung menubruk Musa alaihissalam secara tiba-tiba seraya berujar, "Penuhi panggilan Tuhanmu." Ketika itu, Musa alaihissalam tidak mengenal jika orang itu adalah malaikat Israel. Dia mengira bahwa orang itu adalah musuh yang akan membunuhnya, sehingga kemudian Musa alaihissalam menyerang orang tersebut hingga matanya keluar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, malaikat maut diutus kepada Musa alaihissalam. Ketika ia menemuinya, Musa alaihissalam mencukil matanya. Malaikat maut lantas kembali kepada Tuhannya dan berkata, "Engkau mengutusku kepada hamba yang tidak ingin mati." Lalu Allah SWT berfirman, "Kembalilah dan katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di atas punggung seekor lembu jantan. Setiap bulu lembu yang ditutupi oleh tangannya berarti umurnya 1 tahun baginya." Musa alaihissalam bertanya, "Wahai Tuhan, setelah itu apa?" Allah berfirman, "Kematian." Nabi Musa berkata, "Sekaranglah saja." Kemudian Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar mendekatkan kematiannya dengan tanah suci Baitul Maqdis dalam jarak sejauh lemparan batu.